apa kabar hari ini? Masih pada semangat kan? Udah pada makan belum? Hayo. Nah, ada yang tahu nggak kita hari ini mau ngapain? Nah, karena hari ini hari Minggu, kita mau sama-sama beribadah, kita mau sama-sama sekolah Minggu, kita mau memuji Tuhan bersama-sama hari ini. Nah, adik-adik semua, kita mau buka ibadah kita dengan pujian kepada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian dari terbit matahari. Sebelum melanjutkan ibadah pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa meminta penyertaan Tuhan. Tangan dilipat, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami sampai hari ini. Ya Bapa, ya Yesus, jika sebentar lagi kami mau beribadah, Engkau yang menyertai jalannya ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah teman-teman, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, baca kitab suci. Kalau
Hai adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh bersama-sama untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan supaya kami menjadi murid yang suka mendengarkan. Dan nantinya setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami akan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, seperti biasanya kita akan membaca Alkitab terlebih dahulu, tetapi kakak mau ngajak adik-adik untuk mendengarkannya dari video. Disimak ya videonya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Katanya, "Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. 7.000 orang di Israel
yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu, raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Jawabnya, Aku juga tahu, diamlah. berkatalah Elia kepadanya, Hei Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. tetapi jawabnya, Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Jawabnya, Aku juga tahu, diamlah. berkatalah Elia kepadanya, Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngkutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu, dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan, hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa.
Ketika rombongan nabi yang dari Yerikho itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, Roh Elia telah hingga pada Elisa. Lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yerikho, berkatalah ia kepada mereka, Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi? Nah, kita akan bersama-sama membaca ayat hafalan kita. Ikutin bareng-bareng sama kakak ya. Yosua 1 ayat 9f. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Sekali lagi kita pelan-pelan ya. Yosua 1 ayat 9f. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Nah, adik-adik boleh hafal ini, atau kalau misalnya adik-adik suka, adik-adik boleh tulis di kertas terus tempel di dekat meja belajar. Jadi ketika adik-adik ngerjakan tugas yang susah, terus adik-adik keinget ayat ini, terus adik-adik semakin bersemangat. Dan percaya kalau adik-adik bisa mengerjakan tugas itu karena Tuhan Allah selalu menyertai kita semua. Nah, maka dari itu, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau selalu mengingatkan kami meskipun kami mendapatkan tugas yang susah, tugas yang sulit sekali Tuhan karena baru bagi kami mau selalu berusaha. Kami mau terus berjuang untuk mengerjakannya Tuhan. Karena kami percaya bahwa kami mampu menyelesaikan tugas-tugas baru kami. Dan kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami supaya kami menjadi murid, menjadi anak yang suka mengerjakan tugas-tugas baru dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa. Gimana tadi teman-teman semua pada dengerin firman kan? Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan. Persembahan teman-teman bisa diberikan, dimasukkan ke dalam amplop. Nah, amplop ini nanti dititipkan mama atau papa yang akan pergi ke gereja. Kita mau bawa persembahan kita dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian kasihnya seperti sungai. Mengalir
Teman-teman semua, sebentar lagi kita mau membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari kami. Ya Bapa, ya Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan kami pada hari ini Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini supaya boleh terus memuliakan nama-Mu. Kami serahkan persembahan ini dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sekalipun kita nggak bisa sekolah minggu secara langsung, kita nggak bisa ketemu sama teman-teman, tetapi kita harus tetap semangat, kita harus tetap memuji Tuhan. Kita mau akhiri ibadah kita hari ini dengan angkat 1 pujian, Jalan Serta Yesus. Teman-teman semua, hari ini kita mau menutup ibadah kita dalam doa. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh beribadah, karena kita boleh memuji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kita sampai hari ini Bapa. Ya Bapa, jika sebentar lagi kami akan kembali melakukan kegiatan kami Bapa, kiranya Engkau yang menyertai dan memberkati. Biarlah firman yang kami dengar pada hari ini boleh bertumbuh selalu di hati kami. Terima kasih Bapa untuk mengasihi kami. Terima kasih Bapa untuk ibadah hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi minggu depan teman-teman. Semuanya harus tetap jaga kesehatan, harus tetap semangat, harus tetap memuji nama Tuhan. Selamat hari Minggu.